Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada YouTube channel saya ya. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menggunakan Arduino ya. Bagaimana menggunakan Arduino tanpa harus memiliki alatnya. Jadi tidak harus memiliki alatnya, kita bisa belajar Arduino. Nah, video ini saya susun untuk mahasiswa saya. Jadi mahasiswa saya yang sedang mengambil mata kuliah Internet of Things bisa belajar dengan menonton video tutorial kali ini. Jadi kita akan belajar bagaimana menggunakan Arduino. Nah, dengan menggunakan Tinkercad, ya, kita bisa mensimulasikan Arduino. Ya, jadi kita bisa mensimulasikan Arduino tanpa harus menggunakan alat. Kita tidak perlu membeli alat. Tapi kalau kita ingin membeli alat, sebenarnya alatnya cukup murah ya, cukup murah. Dengan uang 50 ribuan kita sudah bisa mendapatkan klon dari Arduino Uno ya, Arduino Uno. Banyak sekali klon-klon Arduino Uno yang bisa kita dapatkan dengan harga murah ya, 50 ribuan, 100 ribu itu sudah dapat. Kalau kalian ingin membeli yang original ya harganya mungkin mahal, 300 ribuan ya. Nah, kita tidak perlu membeli alat ya, kita tidak perlu membeli alat, kita bisa belajar dengan menggunakan Tinkercad. Nah, saya berasumsi bahwa kalian sudah memiliki akun di Tinkercad ya, tinggal sign up, caranya mudah, tinggal sign up saja. Yang penting kalian punya email yang bisa dipakai untuk sign up. Nah, untuk pembelajaran kita, saya sudah membuat repositori yang ada pada GitHub ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di kelas. Kalian bisa melihat contoh kode yang ada di sini ya. Jadi ini repositori masih dalam proses penyusunan ya, jadi masih ada beberapa atau masih banyak yang belum saya isi, tapi ini akan saya sempurnakan, saya tambah contoh-contohnya dan tugas-tugasnya sejalan dengan perkuliahan kita pada semester ini. Nah, jadi kalian bisa melihat contoh-contohnya di sini. Cukup copy saja ya, atau cukup download saja. Jadi kalian bisa klik di sini kode download zip, klik ya, nanti akan terdownload. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya dan saya sudah meletakkannya di desktop ya. Ini saya download zipnya, kemudian saya ekstrak di sini dan kalian bisa melihat contoh-contohnya yang ada di folder tersebut. Misalkan kode example untuk week 1 ya. Week 1 ini belajar tentang membuat bling atau mengkedap-kedipkan LED ya, LED. Kalian bisa lihat skematiknya yang ada di sini ya, tinggal dibuka. Di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini tinggal kalian susun, kalian buat dengan menggunakan Tinkercad. Di sini ada Arduino, di sini ada breadboard mini ya, kemudian ada LED, ada resistor dan ada kabel ya. Ini bisa kita buat skematiknya, sirkuitnya dengan menggunakan Tinkercad dan kita bisa menjalankan simulasinya. Kita bisa menulis kodenya. Oke, kita mulai saja. Ya, jadi buka Tinkercad, login, masuk ke dashboard, kemudian pilih yang code blocks ya. Circuit. Nah, kita bisa buat new circuit ya. Misalkan kita create new circuit. Kita create new circuit. Ya, tunggu sebentar, internetnya agak lambat ya. Ini harus new circuit. Ya, mohon maaf, internetnya cukup lambat. Jadi di sini ada assignments, ada tugas-tugas. Ya, week 1, week 2 nanti akan saya tambah sampai week 11 ya. Karena week 1 ini sebenarnya kita
kerjakan pada pekan kedua ya, bukan pekan pertama. Jadi nanti akan saya tambah sampai week ke-11. Oke. Di sini sudah terbuka sedikit. Ya, mungkin saya refresh dulu. Ya. Yang kita inginkan adalah membuat sirkuit seperti ini. Jadi kita butuh Arduino Uno dan breadboard. Nah, di sini bisa kita search aja ya, search aja. Misalkan Arduino, ya, Arduino, dan kita lihat ke bawah, oh, ternyata sudah ada Arduino dan breadboardnya. Tinggal klik, kemudian kita tarik ke sini. Ya, sudah ada. Kita bisa scroll up dan scroll down dengan menggunakan mouse untuk zoom in, zoom out. Ya. Nah, di sini, oke. Kemudian kita cari LED dan resistor. Kita cari LED, di search di sini, tinggal di search saja LED. Nah, akan muncul di sini LED. Kita pilih yang ini dan kita letakkan di sini ya. Ya. Kemudian kita butuh resistor ya, di sini resistor. Kita cari resistor. Mohon maaf ini agak ribet ini ya. Ya, di sini kita search resistor, biasanya sudah ada resistor. Ya, kita pasang di anodanya. Ya. Nah, perlu kita ketahui bagi yang belum pernah menggunakan breadboard. Ya, jadi breadboard ini memiliki titik-titik di mana titik yang vertikal ini saling terhubung. Ya. Ini saling terhubung, semua vertikal ini saling terhubung. Sedangkan horizontal ini tidak terhubung, ya, terpisah. Kemudian kotak yang ini dan papan yang ini tidak terhubung. Kalau kita ingin menghubungkannya, kita harus pasang jumper di sini. Ini harus dipasang jumper di sini untuk bisa menghubungkan ini dengan ini. Nah, di sini untuk LED saya masukkan ke pin 12 ya. 12. Oh, ini kalau gini saya geser dulu sedikit. Ini saya geser. Dan ini saya geser. Oops. Ya. Jadi masuk ke pin 12 dan ini saya groundkan. Saya groundkan di sini sudah ada ground ya. Yang hitam ini ground. Kita lihat di sini ini ground, yang merah ini phase set atau positif, negatifnya yang hitam. Jadi kita bisa menggroundkan langsung ke sini aja. Nah, jadi ini saling terhubung. Bisa kita lihat di sini kan ada tandanya ya. Garis hijau ini tandanya saling terhubung. Nah, kemudian sirkuitnya sudah jadi. Sekarang kita tinggal masukkan kodenya saja ya. Untuk kode, pilih kode dan kita pilih yang teks saja ya, bukan blocks atau blocks teks, kita pilih yang teks. Continue. Di sini sudah otomatis muncul ya, muncul kodenya. Ya, tapi perlu kita ganti di sini menggunakan pin 12, bukan pin 13. Ya, pin 12 ini kita ganti 12. Ini kita ganti 12. Nah, pada Arduino, pemrograman Arduino, kita harus mengetahui bahwa di sini ada dua fungsi. Utamanya minimal ada dua fungsi. Ada fungsi setup dan ada fungsi loop. Fungsi setup ini adalah fungsi untuk men-setup program kita. Ya, men-setup program kita. Sementara loop ini adalah program yang akan diulang-ulang. Nah, di sini kita setup program kita bahwa pin mode pin 12 ini sebagai output. Ya, ingat pin itu bisa sebagai output, bisa sebagai input. Nah, karena di sini kita akan menyalakan LED, berarti pin 12 ini akan menjadi sebagai output, bukan input, karena kita akan mengeluarkan arus ke sini. Ya, jadi nanti di sini ada arus yang pin 12 arus ke sini, sehingga ini akan menyala. Sehingga kita di sini pin
12 ini kita jadikan output. Nah, untuk loop kita akan menyalakan LED 12 pin 12 high ini artinya on ya. Kemudian delay ini adalah waktu tunda atau mungkin waktu bekerjanya 1000 milisecond. Jadi ini satuannya adalah milisecond, sehingga kalau ingin menjadi 1 second kita harus tulis 1000 milisecond artinya 1 second. Kemudian jitter watt 12 slow ini juga on off, dan delay ini 1000 milisecond. Jadi nanti di sini nyala selama 1 detik, mati selama 1 detik, nyala lagi, mati, nyala, mati, menyala, mati, nyala, dan seterusnya. Dia akan kedap-kedip ya, karena fungsi loop akan selalu berulang-ulang. Coba kita start simulationnya. Nah, kita bisa lihat di sini nyala ya, kedap-kedip. Iya, ada satu hal yang perlu kita setting, besarnya resistor ini harus kita jadikan 220 agar nyala LED-nya tidak terlalu redup ya, agak terang. Kita masukkan 220 ohm. Nanti kita bandingkan. Ya, di sini sudah nah, sekarang coba kita nyalakan simulasinya. Ya, kita lihat di sini nyalanya lebih terang ya. Lebih terang. Oke. Oke, ini untuk contoh yang pertama ya. Contoh pertama. Menyalakan LED. Nah, contoh berikutnya ya. Kalau kita lihat di sini, kita buka. Nah, di sini ada 4 LED. Ada 4 LED. Kita ingin menyalakan 4 LED ini secara bersamaan. Jadi misalkan 4 ini nyala 1 detik, 4 ini mati 1 detik. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, dan seterusnya. Oke, kita buat tambahkan LED-nya. Tambahkan di sini. Saya tambahkan lagi di sini. Saya tambahkan lagi di sini. Jadi ada 4 ya. Kemudian warnanya bisa saya ganti. Nah, di sini red, ganti green misalkan. Kemudian ini saya ganti blue. Dan ini saya ganti misalkan orange. Ya, orange. Oh iya, sekalian iya. Oke. Kemudian resistornya saya tambahkan di sini. Ya, kemudian tambahkan lagi di sini. Dan tambahkan lagi satu di sini. Nah, kita sudah punya 4 LED dan kita sudah punya 4 resistor. Resistornya ini saya nilainya saya ganti lagi, sesuaikan 220 ohm. Dan ini 200 oke, ini 220 ohm. Ya. Kemudian ini saya groundkan ke sini. Ini juga saya groundkan ke sini. Saya groundkan ke sini. Ya. Dan oh ya, ini saya kasihkan ke pin 11. Ini pin 10 dan ini pin 9 ya. Jadi sudah ada pin 12, 11, 10 dan 9 kita gunakan untuk mengontrol LED ini. Nah, sekarang kita tinggal mengcopy
kodenya ya. Jadi di review shooter itu sudah ada contoh kodenya. Kalian bisa lihat di sini ya, Blink 2 ini bisa di open dengan menggunakan notepad, atau kalau kalian sudah menginstal Arduino IDE ya, bisa dibuka dengan menggunakan Arduino IDE. Kalau belum bisa menggunakan notepad, ini tinggal di copy, kemudian pastekan di kode sini ya, tinggal di pastekan saja. Nah, di sini sudah saya sesuaikan ya, 12 LED-nya, pinnya 12, ini 12, 11, 10, 9 ya. 12, 11, 10, 9. Kemudian saya setup dulu pin modenya LED 1 sebagai output, LED 2 output, LED 3 output, dan LED 4 output. Kemudian saya mulai kita mulai mengketik kodenya ya. Jadi digital write LED 1, 2, 3, 4 ini high, artinya lagi on. Kemudian selama 1 detik, dan dia akan off selama 1 detik ya. Jadi ini akan nyala semua 1 detik, mati, nyala semuanya, mati, nyala, mati. Nah, sekarang coba kita jalankan ya, jalankan kodenya. Nah, ini dia tuh, mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala ya. Jadi cukup mudah ya, cukup mudah sekali untuk menyalakan LED. Nah, ini sangat membantu ya, Tinkercad ini sangat membantu bagi kalian yang ingin mempelajari Arduino tetapi belum ada alatnya. Nah, kita bisa mendesain dulu di sini, desain kodenya di sini ya, kodenya, dan juga desain hardware-nya atau skematiknya di sini, dan kita jalankan. Kalau misal hasil dari kodenya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, berarti ini sudah benar. Nah, tinggal kita beli alatnya dan kita bisa mengimplementasikan di alat yang kita miliki. Nah, kalau kalian ingin mendownload file ini juga bisa ya, bisa. Tinggal klik di sini download, dia akan mendownload file yang sudah kalian gunakan ya, sudah kalian kerjakan ya. Untuk menamakan filenya bisa dari sini, tinggal ya, ini bisa diganti nama filenya, misalkan Blink LED ya, Blink LED ya, seperti itu. Nanti ini tinggal dibuka saja filenya, tinggal ya, bisa dibuka, misalkan ya, nanti tinggal dibuka saja di folder download seperti itu. Dan berikutnya untuk tugas selanjutnya adalah di sini bisa kalian buka assignment-nya di sini ya, week 1. Kalian buka dulu skematiknya ya, skematiknya buka dulu ya. Jadi perintahnya ada di file ini sebenarnya, tapi kalau kalian ingin lebih gampang bisa di Git repository ya, di sini bisa dilihat perintahnya ya. Jadi untuk tugas pertama, buka skematik blink 1.png dan perhatikan skematik tersebut ada 4 LED ya, LED 1, 2, 3, 4, green, yellow, red, dan blue. Kemudian tugasnya adalah tulis kode agar skematik ini ya bisa nyala secara round robin fashion ya, jadi secara bergiliran. Ini nyala, mati, 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 dan seterusnya. Dia akan bergiliran, mati, nyala, dan bergilirannya ya. Itu tugas pertama. Tugas yang kedua adalah masih menggunakan skematik yang sama ini ya, cuma perintahnya adalah nyalakan LED yang ganjil dulu ya, ganjil dulu, ini ganjil 1, 3 nyala, mati, kemudian yang genap nyala, ini nyala, mati. Jadi genap nyala,
ganjil nyala, mati, genap nyala, mati, ganjil nyala, mati, genap nyala, mati. Jadi ganjil, genap, dan seterusnya. Nah, ini adalah tugas kedua, buat program untuk bisa menjalankan LED tersebut nyala secara bergantian, di mana LED-nya itu urutannya adalah ganjil genapnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan skematik link 2 PNG, ya, bisa dilihat di sini skematik yang berikutnya. Pada skematik ini ada push button, ya, ada push buttonnya. Tugasnya adalah kalian buat program agar ketika push button ini ditekan, LED-nya nyala. Ketika dilepas, LED-nya mati. Ya. Ketika di push, ditekan, nyala. Setelah tekannya dilepas, ini akan mati. Buat program tersebut, kalian bisa menggunakan Tinkercad. Ya, di sini kalian buat dulu rangkaiannya. Ini sudah ada rangkaiannya, ya. Yang tugas 1 dan 2 bisa menggunakan rangkaian ini. Tinggal ganti ininya saja, programnya saja. Ya. Kalian buat agar nyala bergantian. Ini nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Kemudian ganjil nyala, genap nyala. Ganjil nyala, mati, nyala, mati, genap nyala, mati. Ya, nanti kalian rubah programnya di sini. Seperti itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk tugas tugas aktivitas lab praktikum pada pekan yang kedua mata kuliah Internet of Things. Demikian kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.